Saya ini hidup dari musik tadinya. Jadi sampai mati pun saya tidak bisa meninggalkan musik. Saya selalu dituntut keinginan untuk bernyanyi, untuk membuat lagu, untuk membuat musik segala macam gitu tuh. Itu tuntutan jiwa. Tapi saya juga menyadari bahwa usiaku ini sudah renta. Kalau saya masih ngeyel saja seperti atau ngotot seperti yang lain-lain. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan singkat seputar aktivitas para selebriti kita. Seminggu terakhir ini, tim Cek dan Dicek berhasil merangkum kegiatan para artis kita dari selamatan promo tour sampai pembukaan beberapa kafe tenda. Senin malam, 19 Oktober, kelompok musik Gigi mengadakan selamatan sebagai tanda dimulainya tour show ke-33 kota di Indonesia. Konser perdana dimulai di Denpasar, Bali Oktober ini dan berakhir di Palangkaraya pertengahan Desember nanti. Bertambah lagi jumlah warung tenda di Jakarta. Yang pertama, Sabtu 17 Oktober, Anwar Fuadi, Robi Sugara, dan Roy Marten membuka untuk umum kafe Bale-Bale di Bilangan Monas. Sop buntut dan es kacang jadi menu andalan mereka. Setelah Monas dan Kuningan menjadi pusat warung tenda, daerah Pulau Mas Jakarta Timur juga punya sekitar 40 warung tenda yang dimiliki masyarakat umum, korban PHK dan sejumlah artis, diantaranya Diana Nasution, Aji Masaid, Septian Dwi Cahyo, dan Teku Rian. Kumpulan kedai yang diberi nama Kedai Kalamaja Pulau Mas itu diprakarsai oleh Yani Libels, anggota Trio Libels. Kalau kafe-kafe saat ini didominasi dengan berbagai warna dan bentuk tenda, Kedai Kalamaja Pulau Mas seluruhnya dibangun menggunakan bahan bambu. Rabu 21 Oktober, bintang sinetron Dodi Rizaldi bersama sang pacar Nariman membuka usaha baru mereka, Restoran Royal. Nama itu dipilih karena lokasinya persis di samping Hotel Royal milik orang tua Nariman di Jalan Insinyur Haji Juanda, Jakarta Pusat. Makanan andalan mereka adalah menu Indonesia dengan harga di bawah Rp10.000. Dodi mengaku terjun langsung menangani usaha bersama Nariman dan keluarga mereka berdua. Dari urusan interior sampai memasak makanan. Pemirsa, Anda masih ingat Nomo Kuswoyo yang juga ayah Cica Kuswoyo? Sudah sekian lama ia menghilang dari dunia musik. Tapi baru-baru ini tim Cek dan Dicek berhasil menemui Nomo Kuswoyo di Magelang. Ternyata di sana ia sangat menikmati hari-hari tuanya yang tenang sambil berkebun. Di kota Magelang, di rumah yang asri inilah Anda akan menemukan Kusnomo Kuswoyo. Pria kelahiran Tuban 59 tahun yang lalu itu menikmati hari tuanya ditemani Francis sang istri yang saat ini masih sering kembali ke Jakarta untuk menemui 3 anak mereka, Cica, Helen, dan Reza Kuswoyo. Selain asik bercengkrama dengan tanaman, Nomo juga punya obsesi mengolah lahan seluas 2 hektar miliknya menjadi sebuah taman wisata keluarga. Apakah ini berarti Nomo akan benar-benar mundur dari dunia musik dan menjadi pensiunan musisi seperti yang diakuinya? Saya ini hidup dari musik tadinya. Jadi sampai mati pun saya tidak bisa meninggalkan musik. Saya selalu dituntut keinginan untuk bernyanyi, untuk membuat lagu, untuk membuat musik segala macam gitu tuh. Itu tuntutan jiwa. Tapi saya juga menyadari bahwa usiaku ini sudah renta. Kalau saya masih ngeyel saja seperti atau ngotot seperti yang lain-lain itu, kapan kesempatan adik-adik kita ini untuk muncul? Ketika ditemui Deden Bahrudin dan Dwi Daryanto dari Cek dan Dicek di Magelang, Nomo mengaku telah merekam sejumlah album berisi lagu-lagu ciptaannya sendiri. Album ini sengaja tidak ia perdagangkan karena hanya untuk memuaskan dirinya saja. Yang unik, sebagian lagu-lagu yang bertemakan kritik sosial sengaja ia bawakan dalam bahasa Jawa. Sementara lagu yang bercerita tentang alam, Nomo ciptakan dalam bahasa Indonesia. Mengapa ia membawakan lagu dalam bahasa Jawa, bukan dalam bahasa Indonesia? Kalau saya bahasa Indonesia, itu tidak mendapatkan suatu jiwa seperti kalau saya bahasa Jawa. Karena di dalam bahasa Jawa itu luas sekali.
Adakah Nomo menyimpan keinginan untuk mencipta sebuah lagu khusus dan berkumpul kembali dengan adik-adiknya, mengulang zaman keemasan Kus bersaudara dulu? Sudah ada. Yang awal kata-katanya, hari-hari ini resah di dalam hati. Itu pada waktu saya membaca surat kabar atau majalah itu ya. Yang saya baca, Mas Yon sama Mas Yo ribut. Tak tangisi Tuhan, aku ada di Magelang sini. Aku bikin lagu, sudah ada. Saya ingin bernyanyi dengan Mas Yon, Mas Yo, ya saudara-saudara saya ini, untuk mewujudkan suatu kerukunan di dalam keluarga kita ini. Ya tapi kalau mereka nggak suka ya nggak apa-apa lah. Biar mereka jalan-jalan sendiri-sendiri dulu, nanti pada suatu hari pasti bersama-sama. Dan saya yakin. Di balik kekurangan seseorang ternyata tersimpan kelebihan yang bisa membawanya pada kebahagiaan atau kesuksesan. Meskipun punya susunan gigi yang kurang sempurna, tapi beberapa artis seperti Mandra, Omas, Malih, dan Bonang Ting justru laris sebagai bintang sinetron komedi. Bagi Mandra Guna, Omas Wati yang juga adik kandung Mandra, Diding Boneng Zeta dan Malih Tongtong, bentuk gigi mereka tidak menjadi masalah. Toh sampai saat ini mereka laris sebagai bintang sinetron atau pelawak. Kepada Iskandar Syah, Dwinanto dan Farul Wardi dari Cek dan Dicek, 4 pelawak ini menjelaskan kapan mereka mulai sadar punya bentuk gigi yang kurang sempurna. Ya ngaca mah sering sih, cuman kadang-kadang kita suka sadar, suka kakak muka gue begini deh dulunya. Ya itu mah lagi waktu itu kan saya mulai karir emang dari kecil sih ya. Kayaknya dari kecil begitu saya sadar gitu ya udah seperti ini. Jadi nggak tahu kapan sebenarnya awalnya, mungkin dari kelahiran mungkin. Ya kalau bicara masalah begitu kayaknya gue sadar pertama kali orang mau jual gue gitu kan. Ya terutama ya entah itu di beberapa film yang dulu ya, termasuk panggung. Gue nggak pernah dapat tawaran yang namanya gue jadi pria idaman. Sekalipun ada juga gue pasti nolak. Gue nggak pede. Karena bentuk giginya itu, mereka menjadi bahan ledekan teman-teman. Sering bukan pernah jadi ingetinnya banyak. Ya kalau lagi ngumpul bibir sini lu kata gitu. Nah buset gue ada nama gue buset main bibir aja. Ya tapi saya nggak pernah marah. Ya bukan banyak lagi. Teman-teman malah bagi gue rokok dong. Gue bilang ya gue lagi nggak ngerokok, gue kan lagi puasa. Ah lu sok banget suka bohong bulan puasa lo. Mana rokoknya? Itu 2 biji. Jadi gigi ini dianggap rokok gitu sama dia. Ya kita yang tadi kita bilang apa kalau mau ngomong dah. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan kita memperbaiki salah satu kekurangan bentuk tubuh. Apakah Omas dan kawan-kawan berencana memperbaiki penampilan wajah melalui operasi atau penggunaan kawat gigi? Kagak, belum kepikiran sekarang. Ya yang begini-gini aja dah gitu. Habis muka kita emang rezekinya diginian kali, ntar kalau kita berubah-ubah ntar lain lagi urusannya. Bukannya si Omas jadi siapa. Kayaknya kalau sampai kita operasi gigi khawatirnya gitu ya nanti aslinya kita juga kayaknya berbeda. Kedua biayanya nggak ada. Ya, kita tunggu rontoknya aja lah gitu. Jangan sampai. Kalau hal itu tadi yang ditanyain apa pengen operasi atau apa, malah ada tawaran. Jadi ada dokter spesialis yang mau ngerubah saya tanpa bayar, tanpa apa, pokoknya ditanggung keren, oke, gitu. Saya nggak mau. Artinya bukan karena saya apa, saya pikir udahlah begini aja gitu. Sebagian orang percaya kekurangan pada diri kita justru bisa membawa hoki dalam kehidupan. Apakah perjalanan karir mereka sedikit banyak menjadi sukses berkat penampilan gigi mereka? Keberuntungan tuh ya bukan dari gigi saya kira. Tapi ya memang garis jalan saya seperti ini. Gitu. Jadi banyak juga orang yang mungkin giginya seperti saya tapi kok nggak kayak saya gitu, nggak terlibat di film atau nggak punya usaha apa gitu. Alhamdulillah membawa berkah.
Apa yang saya rasakan sekarang ini yang membawa berkah gitu. Ada kalanya tidak juga membawa berkah. Kebetulan kalau lagi makan jengkol keselip, itu penyakitnya minta ampun. Uduh. Keringat sampai ke pantat-pantat. Tapi itu sementara, paling 3 hari gitu. Tapi besok kita untung ada gigi gue yang begini gitu. Kalau saya bukan gigi doang, kayaknya tampang muka saya orang udah ngerti. Nih pasti turunannya si ini nih, Bokir Mandra gitu. Udah mikir dari tampang muka. Nggak tahu saya juga, benar kayaknya perasaan saya lain, perasaan saya. Tapi gak tahu orang-orang nilainya begitu. Ya yang jelas gue dengan tampang begini gue syukuri dengan adanya sekarang gue begini, ya itulah hikmahnya. Yang gue terima itulah yang perlu gue syukuri itu. Yang jelas tadi gue bilang buat gue manfaat banget.